15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin sedikit. Oke. Nah, jadi banyak dari panjang lebar Ibu sampaikan. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita semua. Kenapa sampai berpikir dari mulai sampai ke cabang? Karena memikirkan kita semua. Kenapa ditegaskan? Kenapa di awalnya dibebaskan? Mulai ke sini-sini mulai dipertegas. Karena itu untuk kita semua. Garis bawahi tadi bahwa ingin bermanfaat, ingin beribadah secara totalitas. Tidak hanya menerima, tidak hanya cuma rekrut, tidak hanya cuma kasih ikan. Artinya di sini kita berusaha untuk nggak cuma ikan yang kita kasih, tapi sambil pancing dan kailnya dikasih, sambil diajarin cara mancing, sambil diajarin cari lokasi yang banyak ikannya. Tinggal bagaimana cara kita untuk koreksi lebih dalam lagi ke dalam diri kita untuk lebih peka ke arah sana. Tadi yang disampaikan sama Ibu, bahwa kenapa kita nggak bisa lihat peluang tadi. Itu kita jawab sendiri, karena udah sering disampaikan. Artinya, yang disampaikan ke kita semua itu global, secara keseluruhan, caranya dikasih sama, cara mancingnya kayak gini, kailnya kayak gini, umpannya begini, mancingnya di rawa ini atau kolam ini atau tempat mana, sama dikasih. Kenapa Ibu ceritakan tentang kisah yang dua tadi sebagai cerminan untuk kita bahwa ketika kita dikasih nasihat yang sama, motivasi yang sama, usahakan jangan sampai kita mengulangi cerita tadi. Gimana? Mengulangi cerita tadi bahwa ada yang naik-naik terus, ada yang tinggalan, ya diam di situ aja. Kalau kita peka tadi dengan cerita tadi, ya, kalau kita peka, artinya ketika disampaikan satu hal yang sama, bagaimana caranya kita bertumbuh pun sama. Bisa naik sama-sama dan berhasil sama-sama. Koreksi lagi diri kita sejauh ini apa yang sudah berubah, progres apa yang sudah kita dapatkan dari awal banget kita masuk sampai dengan sekarang. Ketika kita bandingkan diri kita yang kita awal-awal bareng masuk bareng kayaknya sama harinya, dan sekarang kok beda ya? Kayaknya cocok dengan cerita tadi. Yang dikasih sama, cuma pekanya yang beda, nangkepnya beda. Ya. Suruh pakai umpan cacing, mungkin pakai daun. Suruh mancing di rawa yang banyak ikannya karena takut keramaian, pilih yang tempat sepi. Kenapa itu bisa terjadi? Itu bukan dari luar kontrol. Kontrolnya itu dari dalam diri kita. Bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Makanya ada bahasa terakhir tadi. Manusiakan diri kita yang memang manusia. Kita yang memutuskan. Kalau Ibu bilang tombol kebahagiaan ada di orang lain, ya tak. Karena yang kita tampilkan sekarang, kayaknya ya masih apapun yang terjadi pada diri kita itu dikendalikan sama yang di luar. Lo harus gini, lo harus gitu. Maka kalau misalkan masih ada bahasa sara suruh-suruh sara, artinya ada remote-nya itu bukan kita yang pegang. Diri kita. Artinya masih orang luar. Itu dulu. Kenapa? Ketika disuruh ini, oh iya. Dan disuruh pun kadang-kadang milih-milih. Kadang-kadang nggak peka apa yang disampaikan. Makanya kemarin berapa minggu sebelumnya, gue sampaikan ketika ada yang menyampaikan sesuatu, jangan lihat orangnya. Pikirkan diri lo sendiri. Dengan ketika lo mendengarkan apa yang disampaikan itu, kira-kira masuk gak ke diri lo? Kira-kira kena gak sama diri lo? Kira-kira ada hal yang menarik untuk lo bisa koreksi ke dalam diri lo?
nikmatin apa yang disampaikan, bukan orang yang menyampaikan. Karena yang bakal berubah diri lo, bukan orang yang ngomong. Yang ngomong pasti ya terus saja seperti itu. Kalau ngelihatnya yang ngomong, gue yakin ketika gue ngomong dan gue ngomong beda. Gue yakin ketika siapa yang maju ke depan jadi lelucon. Siapa lagi yang maju ke depan gak dihiraukan. Karena apa? Ngelihat muka, ngelihat orangnya. Bukan isi apa yang disampaikan. Ini ya salah satu alasan kenapa meeting revolusi mental, meeting internal, ada motivasi di sana, tapi nggak pernah nyampe ke hati, bukan ke kuping doang. Nggak mungkin kalau nggak nyampe ke kuping, kecuali kita mah tuli semua, budak semua, gue yakin. Pasti nyampe ke kuping, tapi nggak nyampe ke sini. Kenapa? Wah, ini ngomong lagi. Karena yang dilihat yang ngomong. Padahal peduli setan yang ngomong. Kira omongannya baik untuk gue ambil. Kira-kira omongannya bisa ningkatin upgrade diri gue, nilai diri gue ambil. Kira-kira kurang menarik apa yang disampaikan, kayaknya nggak ada yang bagus, udah. Artinya kita yang punya kontrol. Motivasi, motivator selalu disampaikan bahwa siapapun yang jadi motivator, terkenal sekalipun orangnya, sedikit persennya untuk bisa ngubah kita. Ngubah kita. Karena yang bisa merubah diri kita itu udah level persenannya tinggi banget adalah diri kita sendiri. Ya. Bahkan orang tua lu sendiri aja ngomong, gue yakin. Lu gak bakal nurut 100%. Ya. Berantem jadi kayaknya. Kan hidup-hidup gue, seserah gue mau ngapain. Ya teh. Jadi paksaan merit. Ya. Artinya kita yang ngatur diri kita, bukan orang lain. Bahkan orang tua sendiri sekalipun. Tapi kok kenyataan dalam kehidupan kita, kita diatur-atur sama orang. Walaupun katanya kita nggak mau diatur. Tapi kenapa? Kenyataannya ketika kita nggak punya inisiatif, kita nggak kreatif, itulah bentuk kita diatur sama orang. Ya. Koreksi lagi diri kita, kenapa sejauh ini dari awal kok kita belum ada perubahan? Kok kita rasanya lempeng-lempeng aja, tapi ya kayak yang monoton, tapi ya kayak gak ada perubahan. Kenapa? Karena yang bisa mikirin diri kita ya kita sendiri. Setiap yang disampaikan cuma saran. Lo kalau mau ke Citerep lewat sini nih, kayaknya gak macet. Lo mau lewat yang macet terserah lo. Kan syarat, yang motivasi itu ngasih saran. Ngasih solusi. Lo kalau di sono biasanya macet, ngasih tahu duluan. Biar lo ambil jalan yang lebih cepet, gak macet. Dan ini gue pernah lewat. Jalan tikus, aman, gak ada polisi. Coba. Masa lalu mau lewat tempat lain, ya itu bukan ranahnya kita lagi. Bukan ranahnya orang yang ngomong, bukan. Yang ngomong cuma ngasih saran. Artinya, bagaimana perkembangan diri lo tergantung lo sendiri. Secara keseluruhan. Dan ketika kita dikasih kepercayaan untuk ke tahap yang lebih tinggi. Ini pun bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita memaksimalkannya. Karena tadi wasiat yang sama, hasilnya beda. Itu cukup jadi cerminan dan jangan sampai kita mengikuti hal itu. Berbicara peluang, bagaimana cara kita bisa lebih peka ke arah sana. Karena peluang itu bukan nggak selalu awalnya duit. Nggak selalu awalnya duit. Ya. Bahkan kesempatan ketika disuruh maju satu persatu pun lo nggak ambil, itu pun udah ngelewatin peluang. Peluang buat apa? Peluang buat lo belajar percaya diri ngomong di depan. Ya Perdi. Artinya kayak gitu. Kalau lo nggak, kalau peka, lo bisa ambil. Kalau nggak peka, ya itu. Kalau tadi ibu bilang,
Kayaknya sama nih, gue ngasih kalian kayak wasiat sebidang tanah. Gue bilang mah beda. Karena tadi itu yang ngasih wasiat nggak bisa ditanya, nggak bisa minta saran. Karena yang ngasih wasiat udah mati. Tinggal dua orang tadi mikir sendiri, apa yang dimaksud wasiat dari orang tua tadi. Ketika nggak boleh kena matahari, apa kayak gimana? Nggak ngerti. Ketika nggak boleh nagih hutang yang kayak gimana? Nggak ngerti, nggak diajarin. Tapi kan di sini enggak. Nih tanah, nih cara ngolahnya, nih cara dikasih tahu. Bingung, tanya, pasti dijawab. Kurangnya di mana? Tapi kenapa hasilnya masih sama kayak cerita tadi? Coba pikirkan lagi, renungin lagi. Jam berapa? Jangan sampai kita cuma ada tadi bahasanya, cuma sebagai benalu, ya, cuma sebagai tim hore, cuma sebagai pemberi tepuk tangan, cuma sebagai yang ceritain teman kita yang sukses. Jangan sampai kita yang ceritain itu. Kalau bisa kita punya teman lagi yang di luar sana yang ceritain kita. Ya, ikutlah produktif, ikutlah adil, ambil bagian dalam perusahaan ini untuk nimbrung dalam perjalanannya yang besar. Tadi udah dikasih cerita dari mulai bagaimana proses untuk menuju wana wisata. Artinya dari cerita tadi banyak bahwa udah optimis kita akan besar. Jangan sampai perusahaan yang nanti akan besar, ya kitanya masih ya kayak sebelum besar. Terakhir mungkin tadi Ibu bilang kita CCM ini ibarat satu kapal. Satu kapal, kenapa diharapkan kita satu visi misi? Ya. Supaya nggak tenggelam di jalan. Tapi kayaknya nggak tenggelam deh. Kalau ketahuan satu orang yang ngelubangin kapal, dibuang ke lautan. Iya, masa iya satu orang ngelubangin kapal biarin tenggelam kapalnya? Nggak mungkin kan? Kayaknya nggak mungkin tenggelaman semua. Yaitu mungkin coba kita resapi, renungi lagi apa yang tadi disampaikan, koreksi lagi diri kita dikasih sekarang posisi apa dan kepercayaan bagaimana, tunjukkan nilai kita, upgrade skill kita, mampukan diri kita untuk selalu berkata bahwa gua bisa melakukan apa aja. Oke, munculkan inisiatif, terus kreatif, mudah-mudahan kita bisa terus berkembang dan ikut andil dalam besarnya perusahaan ini. Itu aja closing dari gue. Nanti kita ketemu di sesi 2 di Revolusi Mental. Ya sekali lagi gue harapkan kita kemarin-kemarin belajar atau ngomong tentang konsisten. Ya coba buktikan itu di minggu hari ini, Jumat ini sudah minggu keberapa kita ikut Revolusi Mental. Kalau bolong, nah berarti kita gagal untuk konsisten. Itu aja, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Tak ada kata menyerah. Tak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan dan ketakutan. Karena keterbatasan itu menyakitkan dan menghamba pada ketakutan hanya akan memperpanjang barisan perbudakan. Jangan pernah berhenti berjuang. Jalani proses demi proses. Semakin sulit, semakin baik. Semakin manis kemenangannya. Karena yang membentuk kita dalam proses jauh lebih penting daripada impian itu sendiri. Mengenali diri sendiri, mewujudkan keyakinan, membangun karakter, mengembang keberanian, menguatkan kemauan, mengenali potensi diri. Pastikan di hari-hari ke depan kita akan menjulang tinggi dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Dengan semangat yang selalu kita nyalakan,
Ayo bersama-sama kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Pesona Kahuripan. Siapa kita? Smart Team. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tim. Semua tim. Semua tim. Luar biasa. Kita berarti naik level. Tidak tergantung yang artinya ada hal yang sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan akan terus berlanjut di revolusi mental berikutnya. Sebelumnya, gue pengen kalian semua tepuk tangan dulu. Udah. Menandakan bahwa kita yang ada di sini adalah orang-orang yang konsisten. Tadi udah tepuk tangan. Ada hal yang ingin gue sampaikan. Sebelum itu, nggak usah lah langsung aja, karena gue waktunya nggak banyak. Ada job di luar lagi. Ada kalimat, dan ini sering kita dengar. Dan pun tadi sore sudah disampaikan juga. Kalimatnya, segala sesuatu, simpelnya segala sesuatu diizinkan sama Allah, katanya. Segala sesuatu diizinkan sama Tuhan. Sering disampaikan, sering diulas. Lo gue pengen tanya satu hal. Misalkan ada pohon apel. Pohon apel ya. Pohon apel di atas gunung. Gunungnya tinggi lah. Nggak setinggi kemarin ke Gayatri. Gunungnya tinggi, di atas sana ada pohon apel, buahnya satu. Apel. Kita di bawah. Kira-kira kayak gini. Ya, kalau misalkan udah jatahnya mah, itu buah bakal jatuh sampai sini. Kira-kira dengan kalimat tadi, ya segala sesuatu sudah diizinkan sama Allah. Kira-kira dengan ilustrasi yang gue gambarkan tadi, ada di pohon apel di atas gunung tinggi, buahnya cuma satu, dan kalau udah jatahnya gue, itu buah bakal jatuh ke arah gue. Coba sebelum gue lanjutkan, coba gimana responnya? Kira-kira sama dengan kalimat di awal tadi sama ilustrasi yang gue sampaikan? Hah? Coba. Segala sesuatu diizinkan sama Allah. Oke. Yang kedua ilustrasinya adalah ada pohon di atas gunung, buahnya satu, ya. Kalau udah jatahnya jatuh ke gua, ya pasti sampai. Gimana? Mat, gimana Mat? Ya, kasih mic dulu dia. Kayaknya dia mikir soalnya. Kalau yang lain nggak ada yang mikir soalnya. Iya. Belum connect ya. Gue ulangi lagi. Pelan-pelan aja. Ya. Segala sesuatu diizinkan sama Allah.
Oke, ya. Kita terima kan? Iya, benar. Kita percaya dari kemarin-kemarin, iya betul. Heeh. Kak, ilustrasi yang gue gambarkan, ada pohon apel nih, di atas gunung tinggi, jauh, buahnya cuma satu. Nah, kita ngambil kalimat yang tadi, ya kan? Kalau itu buah, udah jatahnya gue, ya kan? Pasti dia jatuh ke sini. Ya, kira-kira gimana? Apa yang ditangkap? Eh, Hah? Biar mikir dulu bentar. Dari tadi nggak ada yang mikir soalnya. Ya, ya, si Adit mau Adit mana? Adit. Adit. Si Ahmad gagal, potong poin. Dari ilustrasi yang dibilang Bang Riko tadi, Tuhan itu memberikan sesuatu enggak secara instan gitu. Jadi tergantung kitanya. Kalau kita mau dapat apel yang bagus, yang segar, kita harus berusaha. Usahanya gimana? Kita harus ngedaki itu gunung. Kalaupun kita dapat apel yang udah jatuh tadi, apelnya udah nggak bagus lagi, udah busuk, udah nggak segar lagi gitu, Bang. Deh. Nah, tepuk tangan dulu. Tadi kan kita seringnya gitu. Kan kalau udah jatahnya pasti kebagian. Ya kan? Kalau uang udah jatahnya gue dapat apel yang bagus, gak mungkin gue dapat apel yang busuk. Ya kan? Benar nggak? Kan udah diizinkan. Dapat yang busuk, dapat yang segar sudah diizinkan. Ayo tuh Bang Juan kasih. Dia ngomong doang, gak angkat tangan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya memaknainya berbeda. Segala ketentuan, ketetapan hanya Tuhan yang bisa menentukannya. Kalau yang tadi ilustrasinya, bahwasanya kalau kita di bawah kan ilustrasi. Bahwasanya kalau memang udah ketetapan Tuhan, rezeki itu akan balik lagi ke kami. Beda halnya kalau kita ilustrasinya sedang lapar. Beda nih maknanya. Kalau kita sedang lapar, pasti kita akan menuju berusaha untuk mendapatkan apelnya itu. Tapi kalau udah ketetapan Tuhan, walaupun kita diam, rezeki itu akan menghampiri kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ada yang mau? Oh itu si Agung. Kasih Agung. Si Agung. Oh, si Andri. Apel. Saya cerita ini mengingatkan ke orang tua saya. Dia tuh pernah bercerita, ada apel di atas gunung, gimana kita cara mengambilnya? Kalau kita pengen apel ada di atas gunung. Jadi kalau pertanyaan Bang Riko kan, kalau sudah diizinkan ya, gimana tadi? Iya. Kalau sudah diizinkan, kalau sudah diizinkan Tuhan, ada apel di atas gunung apakah akan menghampiri kita gitu? Iya. Jadi, Kira-kira begitu. Sebenarnya mungkin ya bisa, mungkin kita diam diri juga bisa dapat apel tersebut. Cuma kan Allah mengizinkan pasti ada dasarnya. Dasarnya mungkin kita berbuat apa sampai Allah mengizinkan bahwa kita bisa mendapatkan apel tersebut. Jadi maupun tetap pasti ada usahanya. Walaupun bukan mendaki ke atas gunungnya, walaupun bukan kita secara langsung mengambilnya, pasti ada dasarnya dikarenakan misalkan gini, kita berkelakuan baik atau apa. Jadi Allah mengizinkan apel itu. Tepuk tangan. Ada satu tadi bahwa kalau dengan diam sekalipun, kalau Allah udah izinkan kita akan dapat.
Yang kedua, Allah akan izinkan tergantung dari apa yang kita usahakan. Benar nggak kira-kira begitu? Nah, yang pertama tadi siapa pendukungnya? Angkat tangan. Dengan diam sekalipun, oke, gue setuju. Ya apa-apa. Ayo angkat tangan, tahan dulu. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Oke. Karena selama ini kita membahas, selama ini kita menyampaikan, itu tadi gue ingat 2 wasiat tadi. 2 wasiat tadi nanti kita nangkepnya beda. Maksudnya itu ke arah mana nanti kita beda. Makanya gue tanyakan hal ini hari ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang ketetapan atas izinnya, kita udah berusaha sekuat tenaga, hasilnya bukan ranah kita. Kita diem sekalipun di rumah, kalau wayahnya kebutuhan pasti ada. Kalau kita pengen ke arah sana, sok cobain, gak usah kemana-mana, kurung diri dalam rumah. Tapi kok nggak ada yang kurung di dalam rumah? Kanan, ntar ada minuman datang. Tetap mau dicari nggak makanan minumannya? Tetap jalan nggak kakinya? Ya kan? Masalah nanti dapat atau enggak, bukan ranahnya kita. Ya kan? Sama tadi, ketika ada buah apel di atas gunung, kita naik. Kalau kemarin siapa si Ari bilang, kepleset jatuh ngeguling ke bawah lagi, oh berarti nggak diizinkan untuk naik. Belum mati. Iya, cuma jatuh, coba lagi. Jangan sampai kita berprasangka, berpikiran ketika ada kalimat, oh diizinkan. Kayak si Fahmi bilang kemarin tuh, wah gue males besok kayaknya udah diizinkan sama Allah ini. Aduh badan gue pegel kayaknya udah diizinkan sama Allah gini gue gak masuk besok. Kayaknya gue gak dapat konsumen sudah diizinkan sama Allah. Usaha kita gak ada. Gue gak ngelakuin apa-apa diizinkan sama Allah. Gue diem aja diizinkan sama Allah. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita nangkepnya salah. Gue lurusin. Jangan sampai yang wasiat tadi terjadi sama kita. Ketika kita membahas tentang segala sesuatu diizinkan sama Allah. Emang kalau secara ketetapannya nggak gugur daun selembar pun tanpa izinnya Allah. Betul, kita ngelangkah, kita ngomong, kita bergerak, kita ngapain pun nggak lepas dari izinnya Allah. Cuma yang kita pelajari adalah bukan ke situ dulu. Adalah ketika kita berbicara tentang pantas. Kita berbicara tentang sepantas apa kita untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Artinya ada usaha di sana. Hasil balik lagi kita nomorin, gak usah dinomorin, gak ada. Kita berusaha, segimanapun usaha yang kita lakukan, itu adalah bentuk dari bahwa kita pengen pantas. Bahasa pantasnya itu adalah pengen berusaha pantas supaya dikasih titipan sama Allah tadi sesuatu yang lebih. Kalau masalah kebutuhan mah cukup. Kalau otak lo benar. Iya, kalau otak kita benar, apa yang kita terima itu sudah sesuai kebutuhan kita dan itu harusnya cukup. Lu pengen makan, udah dikasih makan di kantor, tetapi kenapa milih beli di luar? Itu bukan kebutuhan berarti makanan, men. Ketika lu milih beli di luar, punya keinginan di dalam diri lu untuk beli. Allah udah kasih kebutuhannya dari kantor. Jadi jangan sampai salah, kebutuhan lah, keinginan kebutuhan. Gue pengen ini ada kebutuhan lah, gue pengen beli ini kebutuhan lah, gue handphone kebutuhan lah. Enggak. Karena kebutuhan menurut kita itu belum sesuai. Belum tentu menurut Tuhan itu kebutuhan. Ya kan? Kita pengen minum. Ada air putih. Kita pengen beli Coca-Cola.
Kebutuhan, keinginan. Iya kah itu. Jadi kalau berbicara tentang kebutuhan, kalau lu pikirkan, lu rasakan, lu resapi, semua kebutuhan lu udah ditanggung. Semua yang dinamakan kebutuhan sudah pasti dijamin. Ya. Gak usah kita yang bilang, ya Allah lagi butuh usaha. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Pun gua ngerasakan. Pas bayarnya mungkin gua butuh, ada. Kemarin bonus 4, ya pas lagi butuh. Ya. Bonus kalau bahasa gua kemarin. Cuma ini tadi tentang kebutuhan. Terus masalah yang diizinkan tadi, kenapa kita harus berusaha? Itu adalah tentang bagaimana kita ingin memantaskan, mendapatkan yang lebih di luar dari kebutuhan, tambahan, keinginan, dan itu yang kita kejar. Itu yang kita usahakan. Ya? Tadi, kalau misalkan apel itu udah jatahnya kita, pasti dapet. Nggak perlu kita naik ke gunung. Cuma kalau kita pengen pilih apel yang mana di atas sana, wayahnya kita naik. Kalau kita pengen dapat konsumen seadanya, tunggu kalau udah jatahnya. Kayak banyak yang kemarin ngomong kan, ya mungkin belum rezekinya, ya mungkin belum jatahnya. Ya itu, yang termasuk yang tadi yang pertama, nunggu. Ya kan? Nunggu. Atau dia pengen belajar naik ke gunung tadi, kepleset dikit. Kayaknya udah diizinkan, belum jatahnya. Turun lagi. Nggak naik. Gimana kita mau milih apelnya tadi? Gimana kita mau memilih berapa penghasilan yang ingin kita dapat? Kalau kaki pun kita sulit gerakan. Gimana caranya kita mau pantas untuk mendapatkan sesuatu yang lebih? Kalau kaki aja kita berat buat ngangkatnya. Mulai nyambung di sini? Mulai nyambung? Ya, jadi jangan sampai salah wasiat. Ya. Ya artinya itu udah sama. Sama berarti poinnya adalah segala sesuatu memang diizinkan sama Allah. Cut dikit, tapi usaha kita dulu. Sama halnya dengan menerima. Sama halnya dengan damai. Bukan damai dulu sebelum usaha. Damai itu setelah kita berusaha keras. Setelah kita melakukan apapun sampai mentok. Baru hasilnya. Kayak kemarin ibu bilang, tadi cerita. Ke Bandung. Segala macam. Gak sesuai hasilnya. Terima. Bukan, kayaknya keuangan gak cukup. Ya udah kayaknya gak mungkin buat cabang. Kayaknya gak mungkin nerima orang. Kayaknya gak. Belum melangkah. Artinya menerima pun, damai pun setelah kita berusaha. Setelah kita jalan. Setelah kita coba. Kalau nggak ada yang kita coba, kita mau damai, damai benar. Tapi jangan salahkan siapa-siapa dengan damai yang seperti itu. Ya. Maksudnya yang kemarin kita pelajari tentang damai adalah kita tetap berusaha, ketika hasilnya tidak sesuai, kita terima. Dan pun banyak kategorinya ketika mungkin dalam keadaan kita kesulitan membayar sesuatu dan gak ada itu buat bayar, kita sudah diajarkan juga damai untuk arah sana. Damainya dibarengi dengan jangan cari solusi dengan hutang. Nah, artinya ini banyak rangkaian-rangkaian hal yang kita pelajari. Cuma jangan sampai nanti salah. Salah kita mempersepsikannya sehingga tadi gue malas diizinkan sama Allah. Gue gak dapat konsumen diizinkan. Gue ini gak diizinkan. Itu salah. Tetap ada usaha yang harus kita lakukan. Sampai mentok. Sampai gimana caranya kita melakukannya. Sampai semaksimal apa kita bisa mengusahakannya. Tapi terus gerak. Bukan diam di tempat. Terus gerak. Terus gerak sampai gak mungkin itu gak ada hasil. Pasti ada hasil. Ketika lu pengen punya mobil, ya kan? Lu gerak-gerak pengen dapat mobil, ternyata kan disuruh renovasi rumah dulu.
Istilahnya seperti itu, ada tahapan-tahapan. Ketika lu pengen dapat penjualan tinggi, misalkan, lu kenapa ditarik pemberkasan? Dilatih dulu dengan poin-poin yang ada tentang persyaratan. Dilatih lagi dengan ngedengerin orang. Dilatih lagi dengan apa? Persiapan lu sudah siap, sudah matang, dipertemukan pertama kali dengan konsumen secara langsung. Setelah itu mulai, sepantas apa lagi kita melayani konsumen? Terus, akan terus. Asal tetap naik, nanjak. Jangan ketika nanjak sedikit, kebanyakan ngasuk. Kelamaan diem di situ. Naik terus. Karena balik lagi, yang tahu diri kita sendiri. Lamanya. Jadi itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat pemahaman baru. Ya gue sih bukannya gue yang paling tahu juga. Gue kebetulan tadi ingat tentang wasiat dan ingat tentang permasalahan ada dua. Sempami kemarin sempat bilang, kayaknya ya itu jangan sampai jadi salah pikir, salah tangkap bahwa malas pun dijadiin, udah diizinkan sama Allah, kan lucu. Ya kan? Lucu. Kalau kita nangkepnya ke arah sana, kita nggak akan berkembang. Artinya kita balikan ke arah yang positif. Sehingga bahwa, oh gua apa nih? Kalau ketika malas bukan ilmu tentang segala sesuatu diizinkan sama Allah yang kita pakai, bukan. Kita pinggirin itu konteksnya, kita pinggirin, kita ambil hal yang lain lagi apa? Yang kita pelajari ketika kita malas. Apalagi? Nah, terus kita cari ke dalam diri kita, ambil yang mana yang pas, yang positif, sehingga kita tetap terjaga semangatnya, optimisnya, dan terus bertumbuh dan berkembang. Itu dulu kali. Nanti sambung lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Sini. Dadakan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita di sini mau bercerita tidak seperti yang Agung tadi, cuman kita memang bercerita pengalaman yang udah kita jalanin aja ya. Ya, intinya mungkin temanya penerimaan yang harus diterima. Ya. Mungkin satu-satunya nanti kita akan ada satu mungkin yang momen yang mungkin bisa menjadi penerimaan sampai kita berada di sini, nanti bisa kita tanyakan satu-satu, mungkin dari penonton juga, penonton dari audiens nanti bisa nanyain kalau mau ada yang ditanyain ya. Ya, pertama-tama mungkin saya di sini mau bercerita dulu tentang penerimaan perjalanan. Saya sebelum datang ke sini, saya tinggal di Bandung, mungkin ini udah berulang-ulang saya ceritakan, tapi ini akan tetap melekat karena memang ini yang menurut saya bisa menyebutnya saya penerimaan lah untuk saat ini, karena dulu saya begitu cintanya sama kota Bandung. Mungkin yang pernah tinggal di Bandung atau pernah main ke Bandung, mungkin indahnya kota Bandung gimana, mungkin jadi kota kenangan saat ini. Mudah-mudahan saya bisa balik ke sana, tapi dengan bukan kondisi saya yang dulu, tapi udah kondisi yang baru dengan saya punya usaha di sana mungkin, atau bisa menunjukkan ke teman saya bahwa saya bukan yang dulu lagi di sana. Ya, amin. Dulu saya itu, kota Bogor itu mungkin bukan menjadi kota yang tujuan saya. Kota yang sama sekali saya tidak suka, yang saya anggap nggak bisa, mungkin nggak ada teman, yang pasti di sini nggak banyak kecuali Vika. Terus masalah tempat, mungkin dari tempat yang, karena yang saya pikirkan mungkin dari gaya hidup gitu ya, yang mungkin dari kesenangan saat itu, mungkin di sini mungkin saya tidak mendapatkan, makanya saya kurang berminat di sini. Cuman nggak tahu kenapa, ataukah digerakkan karena sesuatu mungkin sama Allah juga, mungkin saya harus di sini biar saya mungkin ada perbaikan tentang diri saya, sehingga dengan perjalanan-perjalanan yang menurut saya
kok saya dikasih masalah kayak gini, kayak gini, kayak gini, sehingga akhirnya saya sampai di sini. Pertama-tama saya masih 3 bulan di awal itu saya nggak menerima, masih pengen pikiran, pengen balik, pengen balik ke Bandung. Walaupun padahal bukan rumah saya di sana, saya ngontrak di sana. Tapi karena udah mendarah daging, jadi udah kayak kampung halaman sendiri. Tetapi dengan penerimaan yang mungkin, ya dengan mungkin revolusi mental di 2019 awal itu, memulai revolusi mental, mungkin dari situ mulai belajar adanya penerimaan bahwa di mana kita ditempatkan, digiring ke arah yang lebih baik, itulah tujuan bahwa Allah itu akan memperbaiki diri kita. Ya di sini mungkin saya mendapatkan bukan apa yang saya inginkan, tapi mungkin memang yang saya butuhkan dengan kondisi saya yang di Bandung. Di sini, menurut saya, kalau untuk penghasilan gaji, ya mungkin di sana kerja di pabrik itu, karena pabrik yang tempat saya kerja dulu mungkin yang terbesar di Bandung Selatan, untuk gaji juga sudah mengikuti UMR sana, lemburan juga udah ngikutin aturan-aturan, mungkin bisa dibilang lumayan besar kalau untuk ukuran di kabupaten, cuman tidak pernah adanya bisa memanage keuangan. Itu yang pertama. Yang kalau di sini walaupun mungkin gaji kita bertahap naiknya, dari awalnya mungkin awalnya yang seperti Mbak Vika ceritakan bahwa saya mungkin di sini tidak digaji, tapi bukan, jangan ditelan mentah ya, saya tidak digaji itu bukan sama sekali tidak digaji, tapi saya ada kinerja kerja di situ, penghasilan saya. Nah, itu bertahap sampai akhirnya sampai sekarang, ya alhamdulillah dengan gaji yang walaupun kita belum UMR, tapi alhamdulillah saya bisa memanage keuangan saya, dan saya punya simpanan walaupun sedikit, karena saya punya impian untuk kedepannya, jadi saya juga harus belajar untuk memanage keuangan saya. Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa berdamai dengan keadaan, menerima saya ditaruh di kota Bogor, walaupun di Celengsinya, mungkin ini yang terbaik buat saya. Kalau saya ditaruh di Bogor kota, mungkin apa bedanya dengan Bandung? Ya, Allah itu pasti kasih yang terbaik buat kita. Kalau kita memikirkan untuk sesuai dengan keinginan kita, pasti akan beda hasilnya. Yaitu pengalaman saya pribadi, alhamdulillah di sini ada penerimaan yang saya terima, walaupun awalnya terpaksa, tapi berjalannya dengan waktu dan berpikir ke flashback lagi, dan dengan belajar di sini, alhamdulillah sudah bisa menerima. Ada juga dari teman-teman yang di sini juga pasti ada pengalaman-pengalamannya. Yang sekolah gimana? Ini baru tamat sekolah nih, 2 ini. Pasti kalau saya dulu, usia mereka ini masih minta kiriman orang tua. Ya, kalau Dava sama Reksa, luar biasa, usia 18 tahun tapi udah cari uang sendiri. Mungkin ada awalnya apa keterpaksaan, atau mungkin memang keinginan sendiri, atau gimana? Cek, cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sedikit aja mungkin dari Dapa. Awalnya pas di tamat sekolah itu emang udah ada niatan buat kerja, karena buat kuliah itu Dapa mikir lagi karena ngeliat keadaan ekonomi di rumah gitu kan. Jadi ya udah dipaksa buat kerja, tapi bukan paksaan dari orang tua, dari Dapa sendiri. Dapa nyadar gitu di rumah kayak apa keadaannya, jadi apa ya, coba nyari kerja gitu sambil ya pengalaman juga kali ya. Terus ada niatan buat kerja di bidang apa itu udah ditargetin, tapi maksudnya nggak sesuai lah sama ekspektasi. Jadi diterimalah di sini. Itu sebenarnya awalnya bingung, ini properti yang benar-benar buta gitu, dapat itu apa sih gitu properti. Tapi maksudnya bersyukur sih dapat kerja di sini karena dapat hal baru. Terus sebenarnya sama aja sama kayak di sekolah gitu, karena orang-orang di sini tuh kayak guru gitu, nggak ngajarin gitu-gitu kayak Kak Butet, terus yang lain-lain juga. Jadi ya mungkin itu sih yang dapat di sini gitu. Kalau secara materi gitu belum ada sih.
masih belajar juga gitu kan sama yang lain. Tapi ya itu sih ada yang didapat tuh kayak tumbuh rasa buat tanggung jawab karena udah bukan sekolah lagi kan, udah kerja, udah punya tanggung jawab di kerjaan, terus di rumah karena punya apa ya adik gitu ngasih ya sedikit-sedikit gitu. Udah sih paling itu aja mungkin dari Dapa. Ya, boleh lanjut ke Adit. Ke Reksa, Reksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin hampir sama kayak Dapa ya, pengalaman atau penerimaan. Sama-sama baru lulus sekolah. Yang saya rasain ketika harus bekerja di usia muda adalah harus bisa membuat orang tua bangga di waktu yang dekat. Waktu mau berangkat ke sini, sebenarnya sedih gitu. Harus meninggalkan orang tua dan teman-teman buat bekerja. Alhamdulillah sekarang saya bisa menerima itu semua. Semoga saya di sini bisa sukses dan membawakan hasil biar bisa pulang ke Palembang dan menunjukkannya kepada orang tua dan teman-teman saya. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Ya, itu dapat sama Reksa di sini enjoy kerjanya? Alhamdulillah, enjoy. Ya. Dapat ilmunya? Ilmu dapat. Digaji? Digaji. Berarti sama dengan kayak sekolah tapi digaji ya? Ya, Gajinya walaupun masih basic, benar kata Kak Has, kalau mau banyak itu bisa direcehin dulu. Nanti receh itu bisa dikumpulin pasti banyak gitu ya. Harus berpikirnya besar biar nanti gajinya juga ikut besar. untuk sekarang mungkin belum, kalau masalah uang belum ini. Belum kepikiran. Ya, belum pikiran. Yang penting Pengalaman sekarang dulu. pengalaman dulu. Ya. Kalau untuk masalah uang mungkin nanti lah. Ya, berarti penerimaannya yang lebih penerimaannya harus menerima di pemberkasan ya. Ya. Kalaupun ada di bawelin atau direwelin itu ilmu dari kita ya. Ya. Ya harus menerima Harus itu menerima. penerimaan. Demi pengalaman hidup gitu. Iya. Oke, dari Iwan mungkin ada pengalaman tentang penerimaan. Nah, ini canggih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat penerimaan sama ya temanya ya, cuma penerimaan yang ya mungkin gua ambil itu mungkin gua coba kasih masalah kerjaan. Kerjaan itu arti yang dulu pernah yang gua kerjain sebagai sales mobil, yang dapatnya income itu luar biasa. Dalam arti nggak perlu yang namanya apa ya kerja sebulan dapatnya seberapa itu enggak. Itu lebih gampang di mobil. Nah, cuma hasil yang gua dapat dari mobil itu semuanya itu nggak ada manfaatnya. Dalam arti apapun yang gua dapatnya nilainya besar, nilainya gede, itu uangnya nggak tahu tuh habis ke situ, itu nggak ada manfaatnya. Itu secara pekerjaan yang di awal dapat income-nya lumayan, terus masuk ke sini dengan latar belakangnya mungkin sama ya, mungkin dari apa segi jabatan marketing sama, cuma penerimaan sih mungkin agak sedikit pesimis. Dalam arti gini, pertama masuk ke sini mungkin sampai awal sampai setahun itu gue ngerasa sih nggak nyaman kerja di sini. Nggak nyamannya gimana ya? Ya masalah tadi yang tadi gue banding, masalah gaji, masalah yang dapatnya yang begitu lama di sini itu kan, harus yang namanya akad dulu, nunggu per 3 bulan, per 4 bulan ya baru dapat uang gitu kan. Sedangkan yang gue di mobil itu paling seminggu itu udah dapat uang luar biasa kayak gitu. Nah cuma gue bersyukur di sini dengan dapatnya uang dengan jumlahnya sedikit, apapun yang gue terima saat ini itu gue sangat bersyukur. Arti apapun yang gue dapat dalam perjalanan gue hidup sama keluarga itu, apapun yang gue lakuin di sini tuh cukup aja, meskipun dapatnya cuma sedikit. Itu berkahnya mungkin buat hijrah ke sini ya, di JCM dapatnya sedikit, cuma dalam arti itu bermanfaat buat keluarga gua ataupun dalam kehidupan gua. Itu yang gua terima saat ini semuanya. Alhamdulillah sih semuanya bersyukur, apapun yang didapat intinya tidak ada kekurangan. Mungkin itu pertanyaan dari masalah kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa mungkin cara saya menyampaikan agak melenceng dari tema mungkin atau tidak sesuai harapan kalian. Tapi di sini saya pengen bercerita tentang mungkin di sini teman-teman ngerasa bahwa cara mendidik orang tua kepada anak, dan di sini saya memposisikan diri saya sebagai anak tidak menyukai cara mendidik orang tua saya. Apakah di sini juga teman-teman merasakan seperti itu? Sehingga akhirnya berada di posisi sekarang dengan pemikiran yang lebih dewasa, dengan pengalaman yang kalian dapatkan di dunia kerja atau di lingkungan pergaulan. Bahwa teman-teman ini bersyukur menerima bahwa orang tua kalian mendidik seperti itu, meskipun tidak kalian sukai, meskipun tidak saya sukai, kalian pasti bersyukur. Karena mereka menyayangi kita, tapi cara mendidiknya tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau bisa dibilang, ya keinginan kita itu juga tidak sesuai kepada orang lain yang kita inginkan gitu. Bahwa di sini kita dididik, mungkin orang tua mendidik juga jangan main, jangan terlalu banyak boros atau jajan sembarangan, bahwa karena kita bahwa kita belum punya penghasilan. Di situ jiwa muda, mungkin jiwa muda sebagian pengen punya penghasilan sendiri, ngerasain, nikmatin hasil sendiri. Bagaimanapun caranya kita pokoknya ini uang saya, saya tuh pengen bebas menggunakan uang yang kita miliki lah. Jadi bertolak belakang dengan keinginan orang tua. Orang tua inginnya mengarahkan kita bahwa untuk kedepannya kalian harus sudah belajar menabung. Belajar menginvestasikan uang kalian. Belajar pengalaman dari orang tua, bagaimana cara orang tua mencari uang atau sebagainya, mengelola uang mereka dan sebagainya. Di situ juga pasti jiwa membangkang kita atau jiwa muda kita nih, saya akan buktikan bahwa saya ini bisa mencari uang sendiri, mencari penghasilan sendiri dan bebas gitu. Tapi setelah saya alami, ternyata di luar tuh memang di pengalaman hidup tuh kita di dunia kerja atau mungkin saat ini sama, bahwa realitanya itu sulit, realitanya tuh nggak semudah itu. Bahkan saya pun sekarang ya sudah menjadi seorang orang tua, saya nggak tahu nih, saya pasti akan menerapkan cara didik orang tua saya, tapi dengan versi saya. Dan di sini pun mungkin saya sekarang terlintas bahwa di sini juga Mbak Pika mencoba menjadi orang tua, mendidik saya, mendidik kita dengan caranya dia, dengan mungkin sebagian tidak kita sukai, tapi tujuannya mereka menyayangi kita agar kita lebih baik. Secara garis besarnya, ya intinya adalah penerimaannya adalah saya menerima cara mendidik orang tua saya sekarang, bahwa saya sekarang mengerti dan saya sekarang sedikit memahami bahwa kehidupan tuh memang harus sudah direncanakan atau di planning. Mungkin secara garis besarnya penerimaan saya tuh ke arah sana. Paling sekian dari saya, selebihnya rekan saya. Baik, selamat malam. Jumpa lagi, Ambon. Mempresentasikan tentang penerimaan dan motivasi berdasarkan tahu mulu, Bang.
pengalaman hidup. Pengalaman hidup terbesar menurut saya, penerimaan yang paling berat menurut saya, kehilangan orang tua. Kehilangan orang tua, kehilangan nyokap, kehilangan ibu, kehilangan ibu. Itu menurut 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 gue pribadi itu paling berat yang pernah gue alami dalam hidup gue. Gue rasanya nggak terima, Akal gue tahu nyokap gue itu udah nggak ada, dia meninggal. Tapi hati gue nggak mau terima. Dia harus ada buat gue. Gue nggak mau terimain itu di hati gue. Tapi di akal gue tahu itu udah meninggal. Selayaknya manusia yang meninggal kayak yang lain. Tapi itu sulit banget buat gue nerimainnya. Gue kehilangan akal. Maksudnya gue black setelah nyokap gue meninggal. Riwayatnya gini, nyokap gue sakit selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu, gue dan bokap harus saling membantu. Gimana caranya buat ibu sehat. Si nyokap biar sehat. Gue pengen dia senang. Gue pengen dia ketawa. Gue pengen dia sehat. Gue pengen dia segalanya lah buat gue. Gue pengen dia. Pokoknya intinya gue pengen nyokap gue. Gue pengen nyokap gue ada. Tapi selama 7 tahun dia berjuang. Dia mau nemenin gue. Dia masih kasih senyum buat gue. Tapi akhirnya Tuhan bilang yang lain. Dia harus dipanggil. Mungkin udah cukup. Apa yang dialamin dia di dunia, mungkin emang harus sudah diakhirin. Nah, di situ dimulai penerimaan yang paling berat, yang menurut gua paling gak bisa gua terima dalam hidup gua. Itu penerimaannya. Motivasinya, setelah sekitar 8 bulan gua pergi dari Pulau Jawa ke Jambi, gua masih belum tahu gua mau ngapain. Gua masih belum tahu. Impian gue ya bahagian orang tua gue, salah satunya nyokap gue. Itu impian terbesar gue menurut gue. Tapi nyokap gue gak ada, terus gue mau ngapain? Gue mau kerja buat apaan? Gue mau bagian siapa? Setelah gue balik, silaturahmi sama teman-teman gue, termasuk Bang Riko. Di situ ada jalan Tuhan kalau kata Bu Vika. Gue harus diketemuin sama Bu Vika dan gue diterima di CCM. Di situ dimulai. CCM ngajarin, lu hidup tetap harus bermimpi. Lu hidup gak cuma gitu-gitu doang. Lu hidup panjang, banyak pencapaian yang harus lu capai dalam hidup lu. Mungkin sepele sih kata-katanya, mungkin lu sering dengar. Tapi ya mungkin gua pribadi pernah dengar kata-kata itu di luar. Tapi baik lagi, pernah gue bilang di minggu lalu, apa yang gue dengar di sini pernah gue dengar di luar. Tapi cara penyampaiannya beda, cara nerima gue beda. Dan itu yang bikin gue termotivasi untuk tetap menjalani hidup, tetap punya semangat, dan tetap berusaha membahagiakan semua orang yang ada di lingkungan gue. Terima kasih. Ya, itu tadi cerita dari teman-teman tentang penerimaan. Ya, kita jangan pernah menilai sesuatu itu jelek ataupun yang tidak kita suka, apa yang dikasih sama Allah sama kita, tapi ada pesan di balik itu, ada pesan untuk kita bahwa apa yang sudah dikasihkan sama Allah itu, itulah yang terbaik untuk kita, ya. Sama teman-teman juga kita harus hilangkan ada rasa takut atau rasa pesimis. Karena semua orang pasti mempunyai rasa takut atau pesimis atau rasa marah, semuanya pasti ada karena itu bentuk dari rasa emosi kita, tapi percayalah ada pesan Tuhan di dalamnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, butuh waktunya mudah-mudahan gak lebih dari 15 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebagian besar sudah pernah mendengar cerita saya. Sampai saya berdiri di sini saat ini. Gak hal mudah saya bisa berdiri di sini dengan sejuta cerita saya. Makanya saya tadi nyimak semua di tulisan ini, saya nyimak semua, intinya sama. Kita berdamai dalam keadaan kita saat ini. Ada tim-tim baru, keluarga baru kita, anak-anak muda yang punya sejuta cerita mungkin. Dulu saya berpikir saat saya menginjakan kaki di Bogor, dulu tempat ini tempat yang buat saya, gue nggak pernah kepengen mau di sini. Sampai suatu ketika adik angkat saya, dia sampai di sini, dia hilang bertahun-tahun, hampir 3 tahun, 4 tahun, nggak ada. Suatu ketika dia malam, dia WhatsApp saya, gue di Bogor, gue baik-baik aja, lo tinggalin semua rutinitas yang Tuhan yang gak suka. Itu masih suspicious nggak? Ini siapa sih orang gitu? Gue masih nggak percaya itu ada yang angkat gue yang WhatsApp. Ya udah akhirnya, kalau gue cerita dari awal kan udah sebagian tahu. Gue balik ke Bogor, gue balik ke sini dengan keadaan yang punya trouble sangat. Mungkin pada saat itu gue bilang, gue orang yang paling hancur di dunia ini. Pertama, gue gak pernah percaya Tuhan itu ada. Kedua, gue gak pernah dengerin saran namanya ibu. Yang ketiga, gue orangnya yang mau siapapun di depan gue yang menghalangi gue, pasti akan gue singkirin. Barang apa yang gue gak coba, gue udah coba semua. Bangga, gak bangga. Sampai suatu ketika ada orang yang bilang sama gue, baru ini gue ngerasa, gue harus terima omongan itu. Gue ketemu cewek, kalau kata Andri mah nggak jauh si Omes sama cewek. Ketemu cewek dan dia pernah bilang sama, saat ini lo nggak akan rasakan apa yang lo pernah coba, sabu, ganja, minuman, sampai kejadian di 27 September Idul Adha. Saya disuruh tidur sama Tuhan 4 hari. Saya disuruh tidur sama Tuhan 4 hari. Saya 3 bersaudara, kakak saya perempuan, saya sama adik saya. Seumur-umur sampai saat ini, adik terakhir saya, yang sebelum Angga ini, dia nggak pernah nangis. Sampai saya kena suatu sakit yang kita udah sebagian keluarga kita ada yang kena. Saya kena COVID. Dan saya itu orang yang gak percaya sama COVID. Saya orang yang gak percaya sama COVID. Saya orang yang, itu mah penyakit biasa, itu mah penyakit bla 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 bla. Sampai suatu ketika saya kena. Di saat saya disuruh tidur 4 hari itu di tanggal 27, yang ada di, saya hanya bisa mendengar adik saya bilang, masukkan kakak saya ke dalam mobil. Pas saya diangkat ke dalam mobil, saya cuma berdoa gitu. Tuhan, ketika saya harus pulang, saya cuma titip anak-anak saya jadi orang sukses dan lindungin orang tua saya, karena saya belum bisa. Itu yang ada di pikiran saya. Naik, dokter masuk ke dalam, 2 orang,
cek oksigen ya, kalau gitu. Dia cek oksigen, dia kaget, CT-nya cuma 82. Saya dengar terakhir cuma kata-kata, kok masih hidup? Dengan kondisi yang seperti itu kok 82 kok masih hidup? Adik saya, dia menenangkan saya dengan keadaan bahwa kakak gue sekarang, gue nggak, maksudnya seumur saya dari kecil dia nggak pernah nangisin kakaknya gitu. Bahwa kakak gue sekarang, kakak gue nggak kenapa-napa, kakak gue punya anak dua, kakak gue sehat. Di situ saya dibawa sama ambulans, masuk jam pas azan, pas sholat id, saya udah dibawa ke rumah sakit, sholat id. Saya cuma dengar, saya nggak bisa lihat, saya cuma dengar ada suara adik saya ambil mic, mungkin ditaruh di telinga saya, dia bilang, anak lu nunggu di rumah, mama nunggu janji lu jalan-jalan. Itu. Gak lama, gue tahu itu adik gue yang kedua, bokap gue ngomong. Anak laki papa yang satu nyawa sama papa, satu karakter, karena orang Bali itu ada namanya reinkarnasi. Kamu bangun biar papa lebih dulu. Mungkin kalau tahu dulu gue pernah cerita, gue gak pernah dekat sama bokap gue. Gue sama sekali tidak pernah dekat sama bokap gue. Saat gue di sini, saat gue namanya revolusi mental yang ibu kasih, pengalaman, baru di situ gue bisa dekat namanya papa. Kalau kalian sedikit nggak percaya, tanya sama Angga. Mungkin gue orang yang ngajakin bokap gue berantem. Karena dia penuh aturan. Dan gue orangnya gak suka diatur. Dia tadi cuma ngomong gitu. Lebih baik papa dulu, kamu jangan. Gue gak bisa berbuat apa-apa, cuma Tuhan, saya berdamai dengan keadaan saya sekarang. Kasih kesempatan satu kali saya untuk hidup. Saya berjanji tidak akan keluar dari koridor apa yang Tuhan kasih. Mungkin kalau di Islam sesuai dengan Al-Quran jalan, mungkin kalau di Kristen dengan Injil, di Weda dengan Tripitaka, gitu. Mau gue dengan jalannya Tuhan. Di saat itu ya dengan problem hidup gue di flashback di situ. Dan ada orang yang bilang, tadi gue cerita, ada yang orang bilang, lu gak akan rasakan sakitnya sekarang. Karena nanti lu pasti akan rasakan. Nah, efek yang gue dulu pernah pakai sabu, gue pakai ganja, gue pakai minuman, di situ gue bertaruh dengan nyawa gue sendiri. Dokternya bilang, anak bapak pemakai nih dulu. Karena COVID itu, kalau tidak bawaan riwayat penyakit atau ada organ tubuh yang rusak, dia tidak akan menggerogoti. Di mana tempat yang lemah, itu yang digerogoti. Mungkin saat itu jantung. Nggak tahu, karena seketika jantung gue kayak ada yang ngeremes. Gitu. Gue bilang, wah selesai nih. Selesai. Terakhir yang telepon gue, Bang Kiki. Dia cuma bilang, Bli, lu kuat. Terakhir sebelum gue diangkat, itu Bang Kiki telepon gue. Bli, lu kuat. Lu kuat, kita nungguin lu di sini. Itu terakhir Bang Kiki telepon. Ya saat itu ya gue bilang, gue berserah nih Tuhan. Gue berdamai sama keadaan gue saat itu. Ya, gue menarik kesimpulan. Maksudnya buat kita belajar, buat yang reksa, yang masih muda. Manfaatkan apa yang lo anggap itu tidak merusak atau kalian melakukan hal yang saat itu kalian anggap benar, kalian anggap itu bisa membahagiakan, tapi efek sampingnya akan merusak kalian.
Sampai detik ini, sampai sekuat ini, banyak doa-doa mungkin. Itu saat itu 3 hari, 4 hari disuruh tidur sama Tuhan, duduk, bingung. Ruangannya putih, kok di sini ya? Cuma susternya bilang, udah diikat-ikat. Kenapa? Kenapa saya? Gak apa-apa, tidurnya kecapean. Oh iya, tidurnya kecapean ya, tidur lagi. Tidur lagi. Tidur lagi, akhirnya sadar, keluar ruang observasi, banyak, baru lihat-lihat handphone. Ternyata sampai masih banyak orang-orang yang apa ya kalau dibilang care dengan kondisi gue, orang yang nggak pernah mau dikasihanin sama orang karena gue bukan mental pecundang. Gue nggak mau dikasihanin orang. Selagi Tuhan rancang gue, selalu gue bilang Tuhan rancang gue bukan untuk mundur. Gue nggak mau jadi pengemis. Gue kalau kalah jadi pecundang, gue ngaku kalah. Kalau gue harus salah, gue harus salah. Tapi kalau gue benar, gue harus benar. Gue bela kebenaran, gue gak mau berdalih untuk kesalahan. Gue gak mau. Ya sampai tadi gue baca di buku ini, di cerita ini, mungkin ini nggak bakal gue bisa, nggak bakal gue hilangin. Ini buku ceritanya tentang anak-anak muda nih yang baru, tapi pengalamannya buat gue luar biasa. Mentalnya bisa ada di sini, bisa gabung, itu bukan hal yang sedikit, bukan hal yang gampang. Mungkin Kahas sampai saat ini di sini pengalaman Kahas, mungkin gue bilang gue lebih terburuk jadi sosok seorang laki-laki. Ternyata ada di samping gue ini sosok orang hebat. Kahas, dia jadi kuli bangunan, berjuang untuk Kahas, untuk keluarga. Bisa sampai di sini, bisa dapat income yang lumayan, mungkin dulu nggak ada dipikirin sama Kahas. Karena dia satu, dia berdamai. Apa yang Tuhan jalankan, arahkan, dia berdamai. Dia tenang. Ya sudah, saya harus terima, saya harus jalankan. Wandi pun sama. Mungkin kalau dibilang nggak mau dia ada di sini dengan fashionnya dia. Dia harus duduk di meja. Dia bukan, sekali lagi, ada pesan ibu yang sampai sekarang saya benar itu. Ibu sama bapak saya, Ibu Tika maksudnya, kerja sesuailah dengan fashion. Pasti kamu akan datang rezekimu. Wandi pun dari, kalau bilang dulu ada dengar kita ikhlas terpaksa untuk mengerjakan, sekarang ikhlas benar untuk mengerjakan. Karena dia berdamai. Karena dia, inilah perusahaan saya. Dia menganggap ini perusahaannya Wandi. Jadi setidaknya Wandi harus bisa. Jadi fashionnya adalah di sini. Siapa? Ya? Iya, Adit. Sorry, Dit. Adit sampai di sini kita nggak tahu. Ceritanya Adit gimana waktu dulu. Adit dapat pembulian. Dapat ditipu sama gurunya. Tapi Adit bisa kasih hal yang terbaik. Hasil dari yang terbaik. Karena motivasi lagi. Karena dia berdamai. Ya sudah, kalau saya sudah ditipu, ya sudah. Apakah saya harus balas? Tidak. Saya berdamai dengan keadaan, Tuhan pasti tunjukkan siapa yang lebih benar. Bukan mencari kebenaran. Mas Jaya, mungkin kalau dibilang masih satu visi misi ya Mas ya.
dengan bidang Mas Jaya yang sebelumnya. Tapi mungkin di saat ini Mas Jaya bisa ngerasain saya bisa dekat sama keluarga, saya bisa dapat income yang jauh lebih baik. Mungkin dulu-dulu bukan nggak baik, ya kan? Karena gue pribadi bilang, gue pernah dapat banyak, tapi dengan hasil yang tidak baik. Gue sekarang dapatnya sebiasa aja, tapi gue nikmatnya luar biasa. Sekarang Mas Jaya bisa seperti itu, bisa berdiri di sini, karena dia bisa berdamai dengan keadaannya dia. Debbie yang datang pelengok. Ya, mungkin kalau kalian tahu, tapi yakin 1 tahun lagi ini di travel, ini orang yang akan dicari-cari. Dari seberang sana, kalau saya sih orangnya nggak pernah suka ngomong di depan manis-manis, belakangnya enggak. Kalau saya kasar, galak, maksudnya dalam artian gue biarin deh bikin luka di hati lo, tapi lo inget sama gue. Oh bener ya, ternyata gue sakit hati tapi gue inget. Dia laki-laki, gue orang seberang, lo orang seberang. Motivasi dulu orang seberang cuma, gue datang ke sini, kalau gue, apa lo yang mati? Kalau gue yang sukses, apa lo yang gak sukses? Buktiin, Debbie mau apa? Debbie mau memperbaiki ekonomi. Caranya, Debbie harus giat. Debbie berdamai dulu sama keadaan Debbie yang sekarang. Gak usah neko-neko. Tekunin apa yang Debbie suka. Sekarang di travel. Berdamai sama travel. Apa yang harus kamu cari, pasti ada. Diam sejenak, pasti akan ingat. Gue mau kejar mimpi gue seperti ini. Apa yang gue harus lakukan? Gue harus seperti ini. Jadi hidup saat ini, semua dari keluarga saya di samping saya ini, hidup-hidup orang-orang berarti pada saat ini ya kalian semua. Karena kita sudah berdamai sama keadaan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya mungkin gitu. Sekian untuk acara malam ini. Semoga tema yang kita bawakan tentang penerimaan bisa kita resapi, kita pahami bareng-bareng tentang maknanya, sehingga kita nggak salah lagi mempersepsikan atau mengaplikasikan dari kata menerima, dari kata semua diizinkan sama Allah dan berdamai dengan keadaan. Mudah-mudahan kita semua bisa terus nambah levelnya. Sekian kita tutup acara Revolusi Mental malam ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.